elemen-elemen magis atau fantasi yang dimasukin nama penulisnya tuh nggak ngejelimet gitu, nggak kayak. Jadi kalian nggak bakal bingung lah kira-kira sosok Hades itu kayak gimana, sosok kayak Bastard Noise kayak gimana. Kalian benar-benar bisa ikutin banget. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau ngebahas novel fantasi yang ditulis oleh penulis Indonesia yang world building alias dunianya tuh menarik dan cocok dibaca buat kamu yang baru mau mulai menjajal baca genre fantasi. Yaitu ini dia Purple Eyes dan juga Heavenly. Meskipun gue kasih lihat dua judul, tapi sesungguhnya keduanya ini tidak berseri ataupun bersambung gitu ya. Terus kenapa dikasih lihat dua judul? Itu nanti gue bakal bahas. Nah, di video ini gue ditemani oleh seorang booktuber yaitu Fanny dari channel My Carry Books. Kami berdua udah baca bukunya dan sepakat kalau ini tuh recommended. Makanya di video ini kita mau ngeracunin kamu supaya baca bukunya juga. Apalagi tadi gue udah sempet singgung ya kalau kedua judul ini tuh bakal cocok dibaca buat yang baru mau nyobain baca genre fantasi. Halo teman-teman semuanya, halo Kaya. Perkenalkan, aku Fanny dari channel Make Care Books. Menurut aku, Purple Eyes dan juga Heavenly itu sebenarnya cocok gak sih buat dibaca sama teman-teman yang baru mau coba nih masuk ke genre fantasi. Kalau menurut aku itu cocok banget, aku setuju banget karena world buildingnya yang dibangun sama Kapriska itu tuh bener-bener enak banget dan mudah dimengerti gitu loh. Nggak susah deh buat teman-teman yang baru mau coba genre fantasi ini. Kenapa? Karena si Kapriska ini kebanyakan kan dia ngambil latar tempatnya itu masih di dunia kita gitu, masih di bumi gitu ya. Purple Eyes ini kan dia ambil latar tempatnya itu di Norwegia sama di Erebos. Jadi cuman dua tempat aja. Kalau Norwegia, teman-teman bisa, kalau belum tahu nih Norwegia kayak gimana sih, kalian kan bisa langsung tanya Mbah Google ya kan. Nah, kalau misalnya Erebos itu tempat tinggalnya si Hades dan juga Lyre atau Solveig. Nah, itu tuh kayak di alam kematian gitu, cuman si Kapriska ini bener-bener menggambarkan, mendeskripsikan tempatnya dengan baik. Jadi teman-teman bisa ngikutin. Itu ya. Terus kalau misalnya buku Heavenly ini, dia kan latar tempatnya juga kebanyakan di dunia kita gitu, kayak di Copenhagen, di Trondheim, di Berlin, Austria, Stuttgart, dan juga di Erebos lagi. Jadi teman-teman bisa banget langsung kepoin tuh Mbah Google kira-kira suasananya itu kayak gimana, tempatnya tuh kayak gimana, datangin sama tokoh-tokohnya. Kalau dari latar waktu, kalau di Purple Eyes itu kan dia masih pas Kapriska buat tuh kayaknya kalau nggak salah 2016-an ya Kak. Ini nih ya, jadi masih bisa lah kita tahu lah ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di Heaven ini dia tuh ngambil latar di masa depan, yaitu tahun 2151. Cuman kalau itu kan biasanya kita kan kalau buku-buku yang ngambil latar di masa depan kayak bakal teknologi berkembang nih, pokoknya ada sesuatu yang bakal wow lah gitu. Tapi kalau di buku Heavenly ini itu tuh tahun 2151 itu beda banget sama apa kita bayangin. Kenapa? Karena tuh sebelumnya 20 tahun sebelum 2151 itu terjadi sebuah perang dunia ketiga. Bayangin guys, udah perang dunia ketiga tuh di buku Heavenly. Dan itu dunia bener-bener hancur, semua dunia. Jadi mereka tuh coba bangun lagi, bangkit lagi dari perang dunia tersebut. Jadi kalian bisa bayangin, dunia itu hancur, nggak ada internet, terus telepon tuh kayak masih kayak telepon biasa, kayak baliklah ke masa lalu. Jadi teman-teman juga masih bisa ngikutin banget. Terus kalau misalnya dari tokoh-tokohnya, kedua buku ini, itu kebanyakan ngambil tokoh-tokohnya adalah manusia biasa gitu. Kebanyakan. Nah, kayak misalnya si Lyre atau Solveig dan juga Nikolai. Lyre tuh di buku ini, dan Nikolai di buku ini. Mereka berdua adalah asisten Hades. Nah, walaupun mereka asisten Hades, mereka bukan kayak manusia lagi, tapi sebenarnya mereka masih sosoknya tuh manusia. Jadi kalian bisa bayangin lah manusia-manusia yang seperti itu ya kan. Nah, kalau misalnya si tokoh yang bukan manusia, kayak Hades sama, itu susah banget cara ngucapinnya itu pakai bahasa Prancis. Belzebub, itu musuhnya si Hades ya. Nah, itu juga digambarin sama Kapriska tuh dengan baik gitu loh teman-teman. Jadi kalian nggak bakal bingung lah kira-kira sosok Hades itu kayak gimana, sosok kayak Bastard Noise kayak gimana. Kalian benar-benar bisa ngikutin banget. Itu sih kalau menurut aku ya. Iya benar, aku juga setuju. Jadi dari segi setting tempat itu masih di bumi gitu loh, masih di bumi. Terus kayak kalaupun ada tempat-tempat hayalan nggak terlalu banyak. Nah, aku paling mau nambahin ini apa, elemen-elemen magis atau fantasi yang dimasukin nama penulisnya tuh nggak ngejelimet gitu, nggak kayak novel-novel hype fantasy yang kita harus ngebayangin, oh si ini tuh bisa begini, si itu bisa begitu. Nah, kalau di sini tuh kayak cukup simple, jadi nggak akan mengalihkan fokus kita dari alur ceritanya. Jadi kita bisa tetap fokus ke alur cerita yang ada di dalam kedua buku ini gitu.
Salah satu kekuatan novel fantasi tentu saja terletak pada dunia yang dibangun penulis dan bagaimana dia mendeskripsikannya gitu ya, supaya pembaca bisa membayangkan dengan jelas. Di kedua cerita ini penulisnya melakukan pekerjaan yang baik dengan mendeskripsikan kota Trondheim di Norwegia sana sebagai setting tempatnya dengan begitu jelas sehingga gue sebagai pembaca bisa membayangkan dan bahkan bisa merasa ada di sana bersama para tokoh-tokohnya. Gue suka gimana penulis itu mendeskripsikan setiap tempat seperti hotel, rumah dengan begitu detail ya. Mulai dari sofanya, dekorasinya, bahkan bentuk jendelanya. Lalu hal lain yang gue suka juga dari kedua cerita ini adalah dimasukkannya makanan-makanan serta kue-kue yang cukup disinggung dan dibubuhi kata lezat aja udah bikin gue ngiler dan berasa lapar. Kalau yang aku suka dari dunia fantasi dari kedua buku ini adalah yang sudah aku sebutkan tadi di awal, yaitu world buildingnya. World buildingnya tuh benar-benar enak banget dan benar-benar kayak bisa ngikutin banget lah teman-teman. Kalian nggak bakal bingung deh, sumpah. Terus kayak misalnya di toko Hades ya, toko Hades itu kan kalau yang aku baca kayak di Google gitu kan, dia tuh digambarnya kayak apa ya, kayak menakutkan. Ya nggak sih Kak? Dewa kematian kan suka menakutkan gitu kan. Nah, tapi di sini Kak Priska tuh gambarin dia walaupun kayak menegangkan, emang menakutkan, tapi gimana ya? Ganteng gitu. Dia ganteng. Salfok ya. Apa kan? Ganteng. Terus dia sebenarnya tuh perhatian dan baik gitu loh. Kayak dia ke si Lire sampai dia bisa, jangan spoiler. Itu tuh aku suka banget. Dan juga kalau di buku Heavenly ini, ntar kalian bisa melihat sisi romantisnya Hades tuh. Gimana coba? Dewa kematian punya sisi romantis. Padahal kan Dewa kematian kalau kalian juga kayak di drama-drama Korea ya Kak. Kalau Dewa kematian tuh kadang-kadang suka ada yang manis-manis, romantis. Nah kira-kira kayak gitu deh. Pokoknya kalian pasti bakal suka deh sama si Hades ini. Itu sih aku suka dari dunia fantasi yang dibangun sama Kak Priska. Nah sekarang kamu pasti udah semakin bertanya-tanya gitu ya, kalau kedua cerita ini nggak bersambung, terus kenapa dibahas di satu video? Kenapa nggak dibahas secara terpisah aja? Nah, alasannya adalah karena kedua cerita ini tuh punya tokoh-tokoh yang sama. Heavenly ini tuh adalah spin-off dari Purple Eyes. Menurut postingan di Quora, yang ini gue kasih lihat screenshotnya, jadi ternyata karya spin-off itu adalah sebuah karya susulan yang dibuat setelah karya utamanya terbit atau tayang kalau film. Nah, penulisnya Kak Priska Primasari setelah menerbitkan buku Purple Eyes di tahun 2016 memutuskan untuk membuat cerita susulan yang berfokus pada salah satu tokoh yang ada di sini, yaitu Hades si Dewa Kematian. Jadi Heavenly ini akan ceritanya lebih dominan menceritakan tentang Hades si Dewa Kematian. Nah, karena kedua cerita ini punya tokoh-tokoh yang sama dan tinggal di universe yang sama, menurut gue akan menarik gitu untuk membandingkan karakter para tokohnya. Terutama yang paling ketara adalah karakter tokoh utama perempuan di kedua cerita ini yang menurut gue ya setelah baca rasanya diciptakan sungguh berbeda oleh penulis. Si Solveig di buku yang ini kan adalah asistennya Hades, tapi aku ngerasa kayak dia lebih punya suara gitu loh, lebih punya power buat kayak sekali-sekali ngeyel lah gitu sama si Hades, nggak nurutin perintahnya. Sementara kalau di sini tokoh utama perempuannya kan Lilia yang adalah ratu kerajaan Norden ya. Meskipun posisinya dia tuh sebagai ratu, tapi entah kenapa aku menangkap dia sebagai sosok yang lemah, terus harus selalu dilindungi, harus dikasih saran dari orang-orang di sekelilingnya gitu. Padahal posisinya dia tuh ratu gitu. Nah, aku bahas yang pertama dulu ya, yaitu si Lire atau si Solveig. Kalau menurut aku, sama yang kayak bilang, dia tuh kan asisten ya. Intinya dia bawahannya si Hades. Tapi kesannya tuh kayak dia atasan, Hades tuh bawahannya dia gitu. Dia tuh bisa aja marah. Dia bisa ngomongin hal-hal yang sarkas sama si Hades. Kayak dia pernah tuh disuruh sama si Hades melakukan sesuatu ya. Nah, dia tuh kayak nggak suka gitu loh disuruh sama Hades buat ngelakuin itu. Dan dia jawabnya tuh, Tuan Hades, kau benar-benar sangat lucu. Kayak gitu. Dia tuh bener-bener sarkas banget ya anaknya. Gue kocak deh. Terus selain dia sarkas, dia tuh juga kayak ceroboh dan asal jeblak gitu. Kayak apa yang mau diomongin, ya dia omongin aja. Kayak di mana waktu itu dia sama Ivar lagi ke pemakamannya Nikolai ya kan. Itu tuh si Nikolai kayak nanya sesuatu gitu ke si Lire ya kan. Tapi si Lire tuh gak persiapan, dia tuh nggak mikir kira-kira Nikolai mulu si Ivar bakal nanya kayak gini, aku harus jawab kayak begini gitu. Dia tuh nggak mikir, jadi kayak waduh langsung asal jeplok aja gitu. Dan untungnya si Ivar itu dia tuh kayak ya udah percaya aja sih, untungnya sih kayak gitu ya. Itu kalau si Lire atau si Solveig namanya. Dan kalau misalnya si Ratu Lilja,
Kalau aku tangkap Ratu Lilja nih kayak apa ya? Kalau tadi kan kalau kata Kaya kan kayak dia lemah gitu kan, kayak butuh apa masukan dari orang-orang kayak gitu. Cuman yang aku suka dari tokohnya Lilja ini, walaupun kayak gitu dia sebenarnya sih, kalau menurut aku dia pemberani ya, karena dan dia juga nggak egois demi bangsa dan negaranya, demi kerajaannya Norden, dia rela gitu untuk balik lagi ke bumi. Karena dia bisa aja ninggalin itu semua dan tinggal enak di Erebos gitu kan, atau enggak di dunia kematian sana gitu, di surga. Tapi dia enggak, dia minta memohon untuk kembali lagi ke bumi gitu, supaya dia bisa menggagalkan rencananya si Dal untuk perang dunia keempat ini. Kayak gitu, Kak. Meskipun ini novel fantasi, tapi ada unsur romance yang dimasukkan penulis ke dalam ceritanya. Dan unsur romance di kedua ceritanya ini tuh tampak samar, bukan sesuatu yang meledak-ledak atau menggebu-gebu gitu ya, tapi tetap sukses bikin gue senyum-senyum pas bacanya. Aku merasa perkembangan romance yang ada di Purple Eyes, karena juga dari segi halaman lebih banyakkan Heavenly, jadi di Purple Eyes ini sebenarnya lebih singkat ya, lebih apa bahasanya? Straightforward gitu, lebih linear, lebih lurus, lempeng-lempeng aja, tapi ada sih konfliknya gitu. Ada yang harus dihadapi oleh pasangan di sini sebelum akhirnya mereka jadi mencapai tujuan mereka gitu ya. Di sini singkat, sementara di sini karena lebih tebel, jadi konfliknya tuh lebih banyak dan lebih berliku-liku, tapi ya pada akhirnya jadi lebih manis aja gitu ya, manis. Ya, aku setuju sama pendapatnya Kaya kalau mereka berdua nih, kedua pasangan ini baik di buku ini yaitu Solveig dan Ivar, dan juga di buku ini yaitu Hades dan juga Ratu Lilja, itu tuh romance-nya, cinta-cinta mereka tuh nggak meledak-meledak gitu, dibangun pelan-pelan banget, bener-bener pelan-pelan banget. Kalau misalnya kayak ini ya, di buku Perpelas ini si Ivar sama si Solveig, itu tuh karena awalnya tuh mereka nggak ada perasaan apa-apa gitu, bahkan bener-bener asing banget, tapi karena misinya si Hades sama si Solveig itu, dia jadi sering ketemu sama si Ivar, dia jadi banyak ketemu lah pokoknya, dan itu tuh muncullah benih-benih gitu, dari mulai perhatian, mulai nih dia kenapa ya kayak gitu. Jadi bener-bener, sedangkan mereka berdua kan kayak bukan anak remaja lagi gitu kan, yang seharusnya tuh cintanya tuh menggebu-gebu gitu, bener-bener kayak dewasa gitulah pokoknya. Kayak gitu yang aku lihat ya kalau dari buku ini. Nah, kalau dari buku Heavenly ini, tokoh si Hades sama si Lilja itu aku suka sama si gayanya si Hades jatuh cinta sama si Lilja. Itu kan bener-bener cinta pertamanya kan, namanya Dewa Kematian. Dia cuma fokus sama pekerjaan dia ya sebagai Dewa Kematian. Dia tuh nggak mikirin ada cewek cantik di dunia atau di akhirat, bener-bener nggak tahu. Dan dia nggak peduli sama yang namanya jodoh-jodohan gitu, pasangan-pasangan hidup dia nggak peduli. Tapi ini tuh gara-gara dia bekerja sama dengan Ratu Lilja, bantu Ratu Lilja, tuh muncul percikan-percikan yang bahkan setelah, kalau aku pasti udah tahu ya kalau aku lagi jatuh cinta. Tapi kalau Hades tuh enggak, itu bener-bener bikin gregetan banget. Ih Hades, lu tuh udah jatuh cinta sama si Lilja kayak gitu tuh. Bener-bener kayak cinta pertama lah. Dia nggak tahu gitu. Tapi cinta pertama langsung jodohnya, gila, manis banget deh pokoknya. Itu yang aku suka sih, perkembangan romance mereka berdua. Oke, nah nanti buat teman-teman yang penasaran gitu ya review lengkapnya. Kalau tadi kan kita kayak lebih ngebandingin antara cerita si Purple Eye sama si Heavenly ini. Nah kalau pengen tahu review lengkapnya kedua novel ini ada di channelnya Fanny, My Carry Books. Kamu bisa ke situ lewat link yang aku taruh nanti di kolom deskripsi bawah. Kamu punya rekomendasi novel fantasi dari penulis Indonesia lainnya? Kalau bisa yang standalone kayak gini ya, yang bisa dibaca cukup satu buku aja. Jangan yang berseri kalau bisa, apalagi kalau serinya sampai udah banyak banget gitu bukunya. Bisa tulis di kolom komen di bawah. Sementara itu, gue punya video review novel fantasi lainnya, ada di sini dan juga di sini, kamu bisa klik. Tapi jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan juga yang ini. See ya!